Ayo Kemenkes, ID, IDAI, semuanya BPOM masih maksa. Ayo Kementerian Dalam Negeri, pemerintah, ayolah, jangan maksa lah, jangan maksa itu aja, stop mandatori, selesai ini. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bijan nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, setelah kita tanggapi Kemenkes, kita kuliti dalam tanda kutip apa yang menjadi pernyataan mereka. Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat yang mau mencari tahu tentang data dan fakta, bukan asal ngoak-ngoak aja. Dan ini ya, di Indonesia ini kadang-kadang contohnya nih ya, anggota dewan itu yang katanya anggota dewan sih ya, gue nggak tahu, kemarin gue masih nggak tahu dia dari partai apa, ternyata Nasdem, Irma Suryani itu ngomong, coba Bu ngomong begitu, itu dengan data dan fakta Bu, jadi enak gitu. Terus Eko Kuntadi lah, Ruhut lah, mau bantu pemerintah itu dengan data dan fakta, bukan bantu pemerintah itu kok ngomong-ngomong aja nggak pakai data gitu. Nih ada salah satu berita yang luar biasa nih. Ternyata WHO itu setuju sama gue, sependapat, seopini, sefrekuensi. Padahal banyak pendapat WHO yang gue nggak setuju, tapi untuk urusan ini WHO setuju sama gue. Nih beritanya, baca nih, buat orang-orang yang keluar nggak pakai nyari data dulu, no. Siapa aja yang kemarin? Muannas Aidit, terus siapa lagi? Eko Kuntadi, terus siapa lagi? Ayo, Ruhut, Kapitra, Irma Suryani, dan lain-lain, dan kawan-kawannya yang seperguruan. Nih, baca nih. WHO sebut tak setuju negara wajibkan micinisasi copet. No, tuh lihat dari CNN Indonesia. Tapi by the way itu buminya bulat apa kayak piring gitu ya. Terus ada ularnya gitu ya. Makanya tuh ular, gue jinakin ular. Gue kan suka sama ular, gue jinakin lah. Ya tapi buminya begitu ya. Oh, bentuk bumi begitu. Nggak tahu gue deh ya. Ini kita baca beritanya dulu deh. Nih ya, CNN Indonesia, Rabu 13 Januari 2021, 12.15, no? Ayo Kemenkes, ID, IDAI, semuanya BPOM masih maksa. Ayo Kementerian Dalam Negeri, pemerintah, ayolah, jangan maksa lah, jangan maksa itu aja, stop mandatori, selesai ini. Jakarta, CNN Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan tidak setuju dengan aturan negara yang mewajibkan micin corona. Ayo lu, tidak setuju dengan negara yang dengan aturan negara yang mewajibkan micin corona. WHO nggak setuju. WHO menilai mewajibkan micinisasi corona pada setiap warga hanya akan menjadikan bumerang yang memicu mereka semakin bersikap antipati terkait micin copet 19. Nggak percaya sih lu. Ayo, bantah gue. Eko Kuntadi, bantah gue sini. Itu Siti Nadia Tarmizi. Terus apa lagi, sudah semuanya sini, bantah gue. Ini WHO yang ngomong. Baca sendiri tuh, ada di CNN Indonesia tuh. Judul beritanya kalian searching sendiri tuh. Saya tidak yakin bahwa mandat-mandat bukan arah kebijakan yang tepat di sini, khususnya bagi micin, kata Direktur Departemen Imunisasi WHO, Kate O'Brien,
dalam jumpa pers virtual pada Desember lalu. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu berpendapat meyakinkan masyarakat terkait manfaat micin jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau dimicinisasi daripada mewajibkannya. Artinya kalian sampaikan aja ini manfaat micin. Nanti kalau ada orang yang tahu opininya, disampaikan juga. Biarkan masyarakat menilai dengan akal sehatnya. Jadi masyarakat itu mau micin silakan, nggak micin silakan. Gitu loh, jangan dimandatorikan. Mereka menganggap memaksa orang untuk dimicinisasi adalah cara yang kurang tepat untuk mempromosikan micinisasi COVID-19. Meski demikian, WHO memberikan kebebasan seluruh negara dalam melaksanakan kampanye micinisasi corona. Dibebasin, WHO nggak punya otoritas di dalam negara itu. Jadi ini ya, buat kalian rakyat Indonesia. No, WHO tidak memandatorikan, tidak setuju dengan mandatori. Negara kita aja nih mandatorinya serem. Kenapa kita melawan dengan begini? Minta diskusi? Ya karena pemerintahnya memandatorikan. Coba nggak usah mandatori. Enak kopi gue sekarang. Akan lebih baik untuk mendorong dan memfasilitasi micinisasi tanpa persyaratan semacam itu, supaya tidak berpikir kami ingin melihat ada negara yang mewajibkan micinisasi. Ucapnya. No, wuih, denger wuih. Dengar tuh, dengar. Punya kuping kan ya, punya mata ya. Ruhut, Kapitra. Terus apa lagi? Irma. O'Brien mengatakan, memang ada beberapa profesi seperti tenaga medis yang memerlukan dan sangat dianjurkan untuk micinisasi corona demi keselamatan staf dan pasien rumah sakit. Sementara itu, WHO tak memungkiri jika banyak kalangan yang masih meragukan efektivitas dan keamanan micin corona. Nah, menurut Direktur Urusan Darurat WHO, Michael Ryan, pihaknya dan seluruh kepentingan di dunia perlu berjuang meyakinkan masyarakat umum agar mau dimicinisasi. Tuh, mereka masih mau mengedukasi, bukan memaksayasasi. Cerita soal micin adalah berita bagus. Ini adalah kemenangan usaha manusia atas musuh mikroba. Kata, kita perlu meyakinkan orang dan kita perlu meyakinkan mereka, kata Ryan seperti dikutip AFP. Lebih dari 50 negara dilaporkan telah memulai micinisasi COVID-19. Diperkirakan 70-90% dari 7,8 miliar orang di dunia perlu menerima micin sebelum mencapai herd immunity agar dapat kembali ke kehidupan normal. Banyak pendapat WHO itu, gue nggak setuju. Karena gue ngelihatnya, kami juga punya data gitu untuk pembanding WHO. Masalah herd immunity tubuh manusia itu punya natural immunity gitu. Ini pun masih bisa dibandingkan natural immunity sama imunitas hasil micinisasi. Dan Indonesia ini punya tenaga-tenaga ahli sebenarnya. Cuman kenapa sekarang ini begini gitu loh. Sampai maksa, WHO aja yang begini nggak maksa. Hari ini Indonesia telah memulai micinisasi COVID-19 dengan Presiden Jokowi menjadi orang pertama disuntik. Rabu 13 Januari, Jokowi menerima suntikan dosis pertama micin corona buatan Sinovac Biotech China di Istana Negara Jakarta. Ayo. Oh, ini 13 Januari 2021 guys. Setahun lalu. Setahun lalu nih. Semua warga Indonesia diwajibkan turut serta dalam program micinisasi. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiarij menilai micinisasi corona bersifat wajib bagi rakyat Indonesia. Nah, ini berita 13 Januari 2021. 13 Januari 2021. WHO nggak setuju. Sudah setahun ini, udah sampai booster-boosteran. Mau diwajibkan terus. WHO sendiri itu nggak setuju negara micinisasi copet ini dengan wajib. Di Indonesia diuber-uber, bukan cuma wajib, diuber-uber. Kalau, waduh, nggak tahu dah gue.
Nggak tahu dah gue, nggak tahu. Ada apa dengan bangsa gue nggak tahu. Ya, dan sebenarnya Indonesia ini kalau mau duduk diskusi sama-sama dengan data dan fakta, kita bisa terbebas dari ini. Bisa. Terbebas dari pandemi ini. Bisa, sangat bisa. Ini katanya yang gelombang Omikron. Udah banyak ahli bilang Omikron itu cuman mutasi spike-nya doang. Nah, padahal gue juga nggak tahu tuh virus itu ada apa kagak bentuknya. Selama ini virus itu animasi sih. Nggak mau debat virus itu ada apa enggak deh ya. Yang pasti yang katanya Omikron itu membuat tubuh kita itu lebih enak gitu. Kemarin gue sampein gitu, orang yang terkena Omikron itu dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan semesta alam. Anugerah bahwasannya efeknya ringan tapi kekebalannya lebih. Nah, orang yang malah yang udah kena booster sampai booster itu nggak kebal Omikron. Haha. Yalah, intinya stop wajib. Stop paksa-paksa. Apalagi untuk anak. Stop paksa-paksa. Stop paksa vaksin micin. Udahlah, jangan paksa-paksa dah. Jangan paksa-paksa, nggak baik maksa gitu. Nih buat toko-toko yang ngomongnya ngalor ngidul, nggak pakai data dan fakta, no. Eko. Terus apa lagi? Yang di Cokro TV lah. Terus apa lagi? Anas, Muanas, Irma Caniagu, Kapitra, Ruhut, Siti Nadia Tarmizi yang barusan tadi kita bongkar sama-sama omongannya, no. Nih WHO ngomong begitu. Udah setahun WHO ngomong begitu. Masih kagak mau nyadar lu. Udah begitu aja rakyat Indonesia ya. Sebarkan video ini. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksa. Stop mandatori. Selesai perkara.